Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasananda Aulia Pradina dengan NIM 2450191139 dari kelas D Fakultas Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang kimia farmasi 1. Di sini ada soal bagian 1. Yang pertamanya di sini ada identifikasi senyawa struktur terlampir yang ditanyakannya membuat diagram alir prosedur identifikasi senyawa yang menerapkan GAC. Baik, di sini ada jawabannya. Yang pertama itu kita siapkan dulu sampel senyawanya, lalu dipreparasi sampel, pelarut yang sesuai, misalnya air atau etanol, lalu diuji gugus fungsi, identifikasi adanya gugus OH atau alkohol, uji FHCl atau reaksi esterifikasi, gugus amina NH2 menggunakan uji nidhidrin, gugus karbonil, menggunakan uji 2,4 DNPH. Lalu jika hasilnya positif dilanjut, uji alkaloid. Tambahan reaksinya, yang pertama Mayer terbentuk endapan putih, Dragendorf terbentuk endapan jingga, Wagner terbentuk endapan coklat. Lalu jika hasilnya positif mengandung nitrogen, dilanjut spektrofotometri UV-visible, analisis lambda maksimum adanya sistem cincin heterosiklik. Lalu setelah itu di spektrofotometri inframerah, identifikasi pita serapan, OH atau alkohol sama dengan 3.200 sampai 3.003 sampai dengan 3.600, NH 3.300, CO 1.650 sampai 1.750, CN 1.200 sampai 1.350. Lalu ada keterangan penerapan GAC atau Good Analytical Chemistry. Yang pertama preparasi sampel menggunakan pelarut yang sesuai dan murni, menghindari kontaminasi, penimbangan akurat menggunakan raca analitik. Yang kedua uji gugus fungsi, menggunakan reaksi yang valid dan masih aktif, melakukan kontrol bengkok untuk pembanding, pengamatan dilakukan secara objektif. Lalu yang ketiga ada uji alkaloid, menggunakan lebih dari satu reaksi untuk konfirmasi, dilakukan pengulangan atau replikasi untuk memastikan hasil konsisten. Yang keempat ada spektrofotometri UV-visible, kalibrasi alat sebelum digunakan, menggunakan bengkok pelarut, panjang gelombang ditentukan dengan scanning terlebih dahulu. Lalu yang kelima ada spektrofotometri inframerah, sampel harus kering dan bebas air. Preparasi dilakukan dengan benar, interpretasi spektrum dibandingkan dengan referensi standar. Lalu yang keenam ada kesimpulan, berdasarkan kombinasi semua data, tidak hanya satu uji, mengacu pada literatur ilmiah, dan hasil dapat direproduksi. Lalu selanjutnya ini ada soal bagian 2. Yang pertama itu kita harus menjelaskan prinsip analisis kualitatif dan memberikan tanggapan dan kesimpulan. Di sini ada spektrumnya terlampir. Lalu untuk jawabannya yang pertama, prinsip analisis kualitatif pada spektrofotometri UV visible adalah senyawa akan menyerap radiasi UV atau cahaya tampak pada panjang gelombang tertentu. Setiap senyawa memiliki panjang gelombang maksimum atau lambda maksimum khas yang menjadi sidik jari. Analisis kualitatif dilakukan dengan yang pertama membandingkan pola spektrum atau bentuk rupa, yang kedua membandingkan nilai lambda maksimum sampel dengan standar atau pembanding. Jika lambda maksimum dan bentuk spektrum sampel sesuai dengan standar, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa tersebut identik atau mengandung zat yang sama. Lalu untuk soal yang keduanya, ada tanggapan dan kesimpulan dari spektrum. Hasil pengamatan, spektrum sampel menunjukkan lambda maksimumnya sama dengan 230 nanometer. Spektrum baku menunjukkan lambda maksimalnya sama dengan 230 nanometer. Terdapat kesesuaian lambda maksimum antara sampel dan baku. Bentuk spektrum juga mirip, atau puncak dan pola serapannya sama. Tidak ada pergerakan signifikan batokromik atau hypsokromik shift. Kesimpulannya, jadi, sampel yang diuji mengandung asam benzoat karena nilai lambda maksimum sampel sesuai dengan baku, pola spektrum identik, dan tidak terdapat indikasi adanya pengotor yang mengganggu spektrum utama. Yang selanjutnya ada soal kedua, yaitu ini kita yang ditanyakannya, berapakah nilai epsilon maksimum senyawa tersebut dan transisinya. Ini untuk jawabannya. Yang pertama kita harus menghitung dulu konsentrasi. Diketahui 50 mg dalam 50 mili. Konsentrasi awalnya 1 mg per mili. Pengencerannya diambil 1 mili lalu diencerkan menjadi 10 mili. Jadi hasilnya 0,1 mg per mili. Lalu diambil lagi 1 mili, diencerkan menjadi 10 mili menjadi 0,01 mg per mililiter. Jadi konsentrasinya 0,01 mg per mililiter dan 10 mg per liter 0,01 gram per liter. Diubah ke molaritas, diketahui bobot molekulnya yaitu 198 gram per mol. Lalu hasil yang tadi konsentrasi 0,01 dibagi bobot molekulnya 198, diperoleh hasil 5,05 dikali 10 pangkat 5 molar per liter. Lalu setelah itu kita bisa menghitung epsilon menggunakan hukum Lambert-Beer. Diketahui A-nya 0,5, B 1 cm, C-nya 5,05 dikali 10 pangkat min 5. A-nya itu adalah absorban, B-nya yaitu panjang lintasan cahaya.
Lalu kita masukkan ke dalam rumus A-nya 0,5 dibagi B-nya 1 dikali C-nya 5,05 dikali 10 pangkat min 5 diperoleh hasil 9.900 liter per mol cm atau sama dengan 1 dikali 10 pangkat 3. Transisinya yaitu V ke Pi bintang. Lalu ada dugaan gugus fungsinya. Lambda maksimumnya yaitu 274,7 nanometer. Epsilon besarnya sama dengan 10 pangkat 3. Gugus fungsinya terdapat cincin aromatik atau benzena dan ikatan rangkap terkonjugasi. Kesimpulannya jadi epsilon maksimumnya 9.900 atau sama dengan 9,9 dikali 10 pangkat 3 liter per mol cm. Transisinya pi ke pi bintang, gugus fungsinya diduga cincin aromatik dan ikatan rangkap terkonjugasi. Lalu di sini ada soal yang ketiga. Pertanyaannya, melakukan pengamatan data hasil pengujian, melakukan pengkajian literatur, dan memberikan kesimpulan. Di sini ada soal terlampir dan spektrumnya. Lalu ini jawabannya. Untuk struktur kimia, hasil pengamatannya yaitu tidak ada. Sedangkan hasil literatur, struktur gambarnya terlampir, gugus fungsinya ada NO2 atau nitro, ada OH atau alkohol, ada NHCO atau amida, dan CHCl2 atau alkil halida. Golongan senyawanya yaitu antibiotik spektrum luas atau fenikol, referensi Farmakope Indonesia edisi 6. Lalu yang kedua ada pemeriksaan organoleptik. Hasil pengujiannya sebruk hablur, berwarna putih kecoklatan, agak higroskopis, rasa pahit, tidak berbau. Menurut literatur, sesuai dengan deskripsi literatur, namun warna putih kecoklatan menunjukkan adanya sedikit degradasi atau normalnya putih sampai putih kelabu atau putih kekuningan. Referensinya juga sama Farmakope Indonesia di 6. Untuk jarak lebur, hasil pengujiannya 150 sampai 151 derajat Celcius. Menurut literatur, 149 sampai 153 derajat Celcius. Keterangannya murni. Referensi Farmakope Indonesia di 6. Untuk uji kelarutan, yaitu hasil pengujiannya larut dalam air dan ether. Menurut literatur, prediksi gugusnya adanya gugus polar, OH yaitu alkohol dan NH yaitu amina yang memungkinkan ikatan hidrogen dengan air serta rangka karbon aromatik yang memberikan kelarutan pada pelarut organik atau ether. Referensi Farmakope Indonesia edisi 6. Lalu ada reaksi kimia analisis gugus fungsi. Hasil pengujiannya yaitu positif uji FeOH 2 kali, reduksi menjadi amin, uji kromat, uji adisi brom, dan Bayer. Lalu untuk literaturnya, prediksi gugus fungsi berdasar reaksi kimia yang pertama ada positif EOH 2 kali. Reduksi menunjukkan adanya gugus nitroaromatik atau NH2. Uji Brom atau Bayer mengidentifikasi adanya ikatan tidak jenuh atau reaktivitas pada cincin aromatik atau rantai samping. Lalu selanjutnya di sini ada spektrum UV visible. Hasil pengujiannya di situ ada terlampir, ditempelkan spektrum UV visible dari hasil pengamatan lambda maksimumnya 278 nanometer. Perhitungan absorpsivitas molar epsilon sama dengan A dikali MR dibagi 10. Untuk A absorban, A-nya yaitu 298, MR-nya 323 dibagi 10. 298 dikali 323 dibagi 10, hasilnya 9,6254 liter per mol cm. Gugus fungsinya yaitu cincin aromatik V ke pi bintang dan gugus nitro N ke pi bintang. Referensinya terlampir. Lalu ini yang kedua, ada literatur dan interpretasi. Terlampir di sana ada spektrum dari literatur, berdasarkan literatur, lambda maksimumnya 272 sampai 278 nanometer, nilai absorptivitas molarnya 1,0 dikali 10 pangkat 4 sampai 1,0 dikali 10 pangkat 3 liter per mol cm. Lalu ini ada untuk yang spektrum inframerah, hasil pengujiannya terlampir spektrum. Lalu di sini ada tabel bilangan gelombang dan gugus fungsi. Gugus fungsi alkohol bilangan gelombangnya sama dengan 3.200 sampai 3.500, intensitasnya kuat. Yang kedua ada CO atau amid atau karbonil, bilangan gelombangnya 1650 sampai 1700, intensitas kuat. Lalu ada CCl atau alkil halida 700 sampai 800, intensitasnya sedang. Terus ada aromatik 1600, intensitasnya juga sedang. Terlampir juga di sini ada literatur dan interpretasi. Di sini ada spektrum berdasarkan literatur. Tabel bilangan gelombang dan gugus fungsi ini berdasarkan literatur. Yang pertama ada OH, bilangan gelombangnya 3.200 sampai 3.500, intensitas kuat. Yang kedua ada CO, yaitu bilangan gelombangnya 1.650 sampai 1.700, intensitas kuat. Yang kedua ada NO2, bilangan gelombangnya 1.500 sampai 1.550, intensitas kuat. Yang terakhir ada CCl atau alkil halida, bilangan gelombangnya 700 sampai 80, intensitasnya sedang. Spektrumnya yaitu sesuai dengan struktur klorampenikol. Lalu di sini juga ada pengamatan untuk MR, hasil pengujiannya 323. Berdasarkan literatur dan interpretasi MR-nya juga sama 323,13, berarti sesuai. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan perbandingan data hasil pengujian dan literatur senyawa, sampel mengandung klorampenikol.
Lalu selanjutnya di sini ada soal terakhir, sama seperti di atas. Yang ditanyakannya, lakukan pengamatan data hasil pengujian, lakukan pengkajian literatur, dan memberikan kesimpulan. Ini untuk jawabannya. Yang pertama ada struktur kimia, hasil pengujiannya tidak ada. Berdasarkan literatur ada gambar struktur terlampir, gugus fungsinya yaitu fenol, OH, amida, sekunder, NHCOCH3, dan cincin aromatik. Golongannya yaitu analgetik, antipiretik. Referensinya Farmakope Indonesia edisi 6. Untuk pemeriksaan organoleptik, hasil pengujiannya serbuk hablur, putih kecoklatan, agak higroskopis, rasa pahit, dan tidak berbau. Berdasarkan literatur, serbuk hablur, putih, tidak berbau, rasa sedikit pahit, warna kecoklatan, mungkin karena oksidasi ringan pada sampel bahan alam. Referensinya sama Farmakope Indonesia edisi 6. Jarak lebur untuk hasil pengujiannya yaitu 170 sampai 171 derajat Celcius. Berdasarkan literatur 168 sampai 172 derajat Celcius, berarti murni, sesuai literatur paracetamol. Untuk uji kelarutan, hasil pengujiannya larut dalam air dan eter. Menurut literatur, prediksi adanya gugus hidroksil atau OH dan amida yang memungkinkan ikatan hidrogen atau larut air. Ada reaksi kimia analisis gugus fungsi. Hasil pengujiannya positif FeCl3, pelepasan NH3, hidroksamat, adisi brom, dan Bayer. Berdasarkan literaturnya, prediksi gugus FeCl-nya yaitu positif, adanya gugus fenol, hidroksamat, atau pelepasan NH3-nya positif, adanya gugus amida, brom atau Bayer positif, adanya ikatan rangkap atau cincin aromatik. Referensinya Pogel. Lalu di sini ada spektrum UV visible. Terlampir gambar spektrumnya menurut hasil pengamatan. Lalu ada lambda maksimumnya 243 nanometer. Lalu ada menghitung absorptivitas molar. Diketahui A-nya yaitu absorban 0,679, B-nya yaitu panjang lintasan cahaya 1 cm, C-nya atau konsentrasinya 6 mikrogram per mili atau sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 3 gram per liter. Kita cari molarnya dulu, gram per liter dibagi mr. Gram per liternya yaitu 0,006, mr-nya 151, 0,006 dibagi 151 diperoleh hasil 3,97 dikali 10 pangkat min 5. Lalu kita bisa mencari epsilonnya, rumusnya A per M dikali B. Untuk A-nya 0,679, untuk M-nya 3,97 dikali 10 pangkat min 5, untuk B-nya 1. Diperoleh hasilnya 17.103,27 liter per mol cm. Prediksi gugus fungsinya diprediksi mengandung cincin aromatik, alkohol atau OH, dan NH. Lalu selanjutnya di sini ada literatur, terlampir, spektrum, berdasarkan literatur. Untuk pengamatannya, di sini ada spektrum inframerah. Hasil pengujiannya yaitu hasil pengujian atau bilangan gelombangnya yaitu 3.325, intensitasnya tajam, gugus fungsinya diduga NH atau amida. Yang kedua 3.162, intensitasnya lebar, gugus fungsinya diduga mengandung OH atau fenol. Lalu bilangan gelombang 1654, intensitas kuat, dugaan gugus fungsi amida. Lalu hasil pengujian gelombang 1610, 1564, dan 1506, intensitasnya sedang, dugaan gugus fungsinya aromatik. Lalu ada 1260 sampai 1226 untuk panjang gelombangnya, intensitasnya sedang, dugaan gugus fungsinya CN dan CO. Lalu yang terakhir di sini ada hasil pengamatan MR, hasil pengujiannya 151, literaturnya sesuai dengan MR paracetamol 151,16. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis diduga senyawa memiliki gugus fenol, amida sekunder, dan cincin aromatik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.